daerah yang wajib dibalurkan itu ada 3. Daerah pembaluran minyak faras itu ada 3. Nomor 1 itu telapak kaki. Ini boleh nomor 1, boleh nomor 2. Ini telapak kaki ya. Jadinya telapak kaki di sini. Nomor 2 itu dibalurkan di tulang punggung. Tulang punggung itu dari batang kepala sampai tulang ekor. Jadinya dari sini ke sini nih. Kita tunjukkan dari sini ya. Dari di sini kepala, batang kepala di sini sampai di sini. Nah, kenapa telapak kaki tadi? Kenapa telapak kaki? Karena di sini banyak sekali energi yang perlu kita perbaiki dan memasukkan minyak parasnya. Tulang punggung juga sama. Jadinya balurkan di sini. Ini 2 ini organ yang daerah yang wajib. Apapun sakitnya, balurkan di telapak kaki sama di tulang punggung. Nah, dalam proses pembaluran minyak faras, tujuan utamanya harus ingat Bapak Ibu. Anda bisa ingat ini, tujuan utama membalurkan minyak faras apa? Bisa bantu jawab saya tujuan utama membalurkan minyak faras? Tujuan utamanya. Tujuan utama membalurkan minyak faras biar si pasien menjadi sehat apa? Tujuan utama membalurkan itu adalah memasukkan minyaknya sebanyak mungkin ke pembuluh darah. Itu tujuannya, ingat ya. Jadinya dalam proses memijat atau membalur tidak penting pijat itu dengan teknik tertentu, dengan pijat begini, pijat dengan ini, itu tidak dianjurkan. Karena yang paling penting adalah bagaimana minyak itu masuk sebanyak mungkin. Masuk sebanyak mungkin ke dalam tubuh. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak Bu Widya? Memasukkan minyak sebanyak mungkin. Karena yang bermanfaat itu bukan minyaknya. Bukan teknik pijat kita menggunakan berbagai teknik yang menyakitkan itu. Ada yang di sini sakit nggak? Semakin sakit semakin ditekan, itu nggak benar cara pijatnya itu. Dengan menggunakan minyak paras, tapi masukkan minyak paras sebanyak mungkin ke tulang punggung yang ada di sini, ke telapak kaki yang ada di sini. Nah, caranya membalurkan supaya sebanyak mungkin gimana? Kita gunakan seluruh telapak tangan kita ini. Kita gunakan seluruh telapak tangan kita ini untuk menggosokkan minyak itu di daerah punggung. Terutama telapak tangan, itu apa? Seluruh jari ini terutama di area telapak tangan di sini. Karena di sini luas bidangnya paling banyak. Luas bidangnya di sini paling banyak. Disinilah minyaknya harus taruh paling banyak. Untuk menggosokkan. Bisa paham nggak maksudnya Bapak Ibu ya? Jadinya digosokkan minyaknya supaya masuk. Luas bidang di sini paling banyak. Jangan hanya menggunakan jempol begini saja. Teknik pijat pakai jempol. Atau malah pakai yang sistem refleksi begini. Atau begini, begitu. Sedikit minyaknya yang masuk. Mungkin akan terasa pegel-pegel, terasa ditekan seperti itu. Tidak. Itu tidak akan memunculkan hormon-hormon kebahagiaan. Terus juga tidak memasukkan minyaknya sebanyak mungkin. Seperti itu. Nah, terus nomor 2, supaya minyaknya masuk, gunakan tangan yang banyak ini. Terus kemudian, buat minyaknya itu agak hangat. Buat minyak itu agak hangat. Caranya minyak itu menjadi agak hangat. Kalau minyak itu hangat sehangat tubuh yang dibalurkan, minyak itu akan cepat masuk. Minyak paras itu akan masuknya jauh lebih cepat. Caranya membuat minyak itu lebih hangat, itu boleh dihangatkan seperti ini. Ini ada dihangatkan, di sini ada api kecil harusnya, jadinya di atasnya di sini ada minyak. Boleh dihangatkan minyak paras, tapi jangan mendidih ya. Hangat, kalau sudah hangat matikan lilinnya yang ada di dalam sini, matikan lilinnya ini ya. Matikan lilinnya di sini hangat. Atau kalau tidak, minyak itu menjadi hangat, caranya gimana? Kita ambil dulu minyaknya, kita taruh di tangan, saya taruh di sini dulu ya. Nah, jadinya minyaknya kita ambil di sini,
kita balurkan di telapak begini ya, jadinya agak banyak. Kalau minyaknya sedikit, itu tidak akan bisa masuk. Jadinya minyaknya seperti ini basah. Nah, caranya membuat minyak itu hangat bagaimana Bapak Ibu? Digosokkan di tangan kita. Jadinya sebelum membalurkan ke orang, kita gosokkan dulu di telapak tangan kita. Nah, minyaknya seberapa banyak? Lihat, minyak di tangan saya. Ini tangan saya basah, bisa di close up sedikit. Tangan saya basah dengan minyak. Nah, ini seluruh tangan saya sudah berisi minyak. Inilah yang kita masukkan ke tulang punggungnya ini sampai di pembuluh darahnya. Seperti itu, kandungan tanaman obatnya. Seperti itu ya. Jadinya kita balurkan. Kalau Anda seneng, saya biasanya selalu membalurkan minyak itu. Kalau orang-orang sakitnya lumayan, itu saya kasih rempahnya. Jadinya bulirnya. Ini Anda lihat, tapi nggak kelihatan mungkin ada bulir-bulirnya. Di telapak tangan saya ini ada bulirnya banyak ya. Ada bulirnya, itu bulir dari minyak parasnya. Nah, setelah kita gosokkan begini, Bapak Ibu, baru kita gosokkan di sepanjang tulang punggung di sini. Gosokkan ke arah atas kah atau ke arah bawah, itu sama saja. Tergantung nyamannya Anda. Bisa digosok ke atas, bisa di bawah, tapi targetnya adalah memasukkan minyaknya. Jadinya saya akan ambil cara sederhana menggosokkan, saya mulai dari leher. Saya ambil dari leher, saya akan gosokkan begini. Saya akan gosokkan dari leher, jadinya saya ambil lehernya dulu, biar minyaknya masuk di lehernya. Leher ini termasuk tulang punggung ya. Ini batang otak di sini. Saya ambil di lehernya di sini, kita gosokkan. Nah, saya tidak menggunakan teknik lain, pijat begini tidak, tapi saya menggunakan telapak tangan saya. Saya menggunakan telapak tangan saya begini, Bapak Ibu bisa lihat. Jadinya tangan telapak saya yang bergerak di sini. Kita ambil di lehernya begini. Kita lihat gerakannya begini. Biar minyaknya masuk. Kita ambil leher di sebelahnya juga sama. Seperti itu ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kita gosokkan di leher. Kita lihat lehernya kering. Kita gosokkan dengan cepat masuk karena minyaknya sudah hangat. Masuk dengan cepat masuk. Dan kita lihat telapak tangan saya. Lihat telapaknya di close up. Itu kering. Jadinya hampir tidak ada minyak lagi di tangan saya. Ini artinya apa? Minyaknya sudah diserap. Minyaknya sudah diserap di kulitnya di leher ini. Ini belum sampai di sini. Ini masih kering sekali. Di area sini, punggung di area sini masih kering. Di area sini masih kering. Jadinya perlu kita tambahkan minyak. Kita ambil lagi minyaknya. Kita ambil lagi minyaknya. Ya, kita ambil lagi. Terus kita gosokkan lagi seperti ini. Basah lagi tangan saya. Coba lihat ini tangan saya basah lagi. Ya, tangan saya basah lagi. Kita gosokkan biar minyaknya hangat. Karena di sini tidak ada api. Jadinya contoh aja ya, kita gosokkan. Kita gosokkan lagi. Terus kita gosok sekarang setelah kita ini punggung. Ya, kita gosokkan di area leher tadi. Kita gosokkan sekarang di area punggung. Didorong ke bawah atau ke atas silahkan. Anda mau ke bawah dulu silahkan. Ke bawah seperti ini. Terus kemudian kita mau dorong juga ke atas. Baru kemudian kita dorong ke atas silahkan. Ini saya ambil tulang punggung di bagian tengah ya. Caranya. Jadinya apakah perlu teknik teori khusus? Tidak. Setiap orang bisa menggunakan trik ini ya. Kemudian, nah. Minyak saya sudah habis. Tambah lagi saya. Saya ambil lagi di pinggirnya. Minyaknya habis. Saya tambah lagi. Kita gosokkan lagi. Saya ambil di pinggir di sini. Saya ambil di pinggir sini supaya semua punggungnya kena. Punggungnya sambil pinggir sini. Punggung di sini. Tulang punggung. Saya gosokkan. Ini gede sekali punggungnya Fadli ya. Saya gosokkan. Apakah perlu tekanan? Silahkan kalau keluarga Anda sedang dipijat, supaya dapat efek merasa pijatnya enak, Anda bisa neken. Contoh ya, ini saya tidak neken ini. Ini saya tidak neken. Sambil dulu minyak tambah dikit. Ini saya tidak neken. Ini hanya menggosok, Bapak Ibu ya. Ini hanya saya menggosok.
Jadinya minyaknya, tapi ada tekanan sedikit. Kalau Anda mau ada tekanan, jangan pakai jari begini. Atau jangan pakai sedikit jari untuk neken-neken begini caranya mijat itu, jangan begini ya. Ada tekanan, sekalian ototnya merasa enak tapi tidak membuat sakit. Itu adalah dengan cara tinggikan tubuh kita sedikit begini. Nah, baru kita dorong ke bawah. Kita dorong begini. Tetap kulit ketemu kulit, bukan tulang ketemu kulit sehingga minyaknya semakin masuk. Anda jinjit, tapi kita tekan pakai badan kita yang neken. Kalau Anda senang dipijat, maksud saya. Tapi ini boleh-boleh saja, ini tambahan kalau Anda mau. Jadinya Anda naikin badan sedikit, kemudian badan Anda yang neken tangan Anda sehingga minyaknya semakin masuk. Terasa lebih enak nggak Fadli gini ya? Ya, tekanannya lebih terasa. Kita ngasih tekanan, kita ngasih badan kita yang neken. Jadinya tangan kita tetap nggak capek. Karena yang dorong itu badan, gitu ya. Dorong itu badan. Ada pilihan, mau yang mana? Terserah. Tapi yang tidak, apa namanya, kalau Anda suka saling pijat ya boleh saling dorong. Kalau enggak ya gosok biasa saja. Tidak ada masalah. Karena yang penting tujuan utama menggosokkan minyak paras apa? Minyaknya masuk ke kulit. Nih digosokkan. Udah. Tulang punggungnya udah semua, pinggang. Terus kemudian tambahan sedikit di tulang ekor. Di area sini ya, Bapak Ibu ya. Ini penting sekali di area sini. Area sini. Ya, jadinya saya akan dikit aja. Sekalian Fadli baru datang dari Padang dia. Saya gosokkan. Tapi karena ini dilihat oleh banyak orang, jadinya saya tidak akan turunkan. Jadinya digosok sini sedikit saja. Ini penting di area, apa namanya, tulang ekor. Kita gosokkan, penting bila perlu sampai di area di sini, daerah pantat ini ya, tulang punggung di sini ya. Seperti itu. Kita gosokkan dikit, biar terasa juga manfaatnya. Bukan sekedar demo ya, biar dirasakan juga. Begitu. Ini tulang punggung udah segitu. Anda bisa lakukan berapa menit di area punggung? Idealnya 10 menit. Boleh dikurangi nggak? Boleh 5 menit lah paling sedikit. Kalau pengen lebih lama 15 menit. Jadinya 10-15 menit. 10 menit ambil di area sini. Nggak usahlah tergesa-gesa Bapak Ibu. Jadinya kalau keluarga lagi sakit, nikmati prosesnya menggosokkan seperti tadi. Digosokkan, digosokkan. Kalau Anda punya tenaga sedikit, bukan hanya digosokkan, tapi gunakan tekanan sedikit. Naikkan badan, ditekan begini ya. Baru digosok. Ditekan begini, baru digosok begini. Jadinya supaya ada tekanan, ototnya terasa. Tapi tidak mencegah hormon bahagia hilang. Hormon bahagia tetap enak. Terasa karena tidak menyakiti. Tidak menyakiti, tetap terasa enak karena bidangnya gede. Ini bidang tekan itu di telapak kita. Bukan bidang tekannya sedikit. Seperti itu ya. Itu. Terus tambahannya adalah telapak kaki. Ini telapak kaki juga sama. Ntar ya. Saya taruh di sini minyaknya. Telapak kaki. Nah, telapak kaki ini harus bersih. Ini sudah dibersihkan tadi. Karena telapak kaki itu Bapak Ibu paling susah minyaknya masuk. Karena telapak kaki itu tebal. Tapi ini penting minyak masuk di sini. Oke, kita masukkan. Jadinya kita gosokkan. Begini. Gosokkan. Agak lebih lama. Supaya minyaknya masuk. Lihat aja gosoknya. Sama gosoknya. Telapak kaki kita gosokkan. Ini. Di sela-sela jari kaki. Di sela-sela jari kaki di sini. Kita gosokkan di sela-sela jari kaki. Sama, kita gosokkan saja. Kita gosokkan. Agak lebih lama dia kering Bapak Ibu. Masuknya lebih lama. Terus di punggungnya. Ini mana ya? Di sini, ini punggung. Kaki yang satunya. Punggung kaki. Jadinya telapak. Ini punggungnya. Ini di punggung kaki namanya. Ya. Balurkan punggung kaki. Sampai di mata kaki. Jadinya punggung kaki itu sampai di mata kaki. Nah, jangan pijatnya dengan cara begini. Atau cara begini. Atau telapak kaki itu kita tekan-tekan kayak orang refleksi. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya Bapak Ibu ya. Tapi kita gosokkan. Ini juga digosokkan. Ini kita nggak begini. Coba lihat. Ini tidak begini caranya. Ini berarti kan sedikit minyaknya masuk. Ini kan kalau begini ini nggak bagus ini. Kita gunakan seluruh tangan kita.
Kita tekan begini ya. Kita tekan begini. Oh, gosokkan minyaknya yang banyak ya. Oke, semakin banyak luas bidang tangan kita, semakin banyak minyaknya bisa masuk. Seperti itu. Jadinya sampai di telapak di sini, mata kaki kita balurkan. Di samping di sini kita gosokkan juga. Terus di sini juga sama. Sama. Ya, kurang lebih juga 5-10 menit. Lakukan. Nah, itu 2 area wajib. Apapun jenis sakitnya, itu area wajib. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak dibalurkan selain di 2 organ nih? Saya pengen langsung sampai di kaki di sini, di paha di sini, tambahannya boleh nggak dibalurkan di sini sampai di sini? Sangat boleh ketika Anda ada waktu dan yang sakit menginginkan pijatnya lebih banyak. Sangat bagus, bagus sekali. Tapi saya bilang itu minimal area wajib kena. Area wajib itu di mana? Tulang punggung sama telapak kaki. Berarti kan tangan boleh juga, boleh. Kepala boleh juga dibalurkan, boleh. Semuanya boleh. Ini namanya apapun jenis penyakitnya, area wajib minimal itu telapak kaki sama tulang punggung. Karena banyak yang tanya, ini Pak, ada yang dibalur katanya telapak kaki tulang punggung. Kok ada yang di kaki, ada yang di dada, ada yang di tangan, ada yang di kepala. Itu tambahan, silahkan. Itu tidak ada masalah, itu bagus. Semakin banyak area kena minyak, semakin bagus. Yang penting, jangan pernah memijat dengan cara membuat sakit. Itu saja. Tujuannya adalah membalurkan. Karena ketika kita memijat sakit, itu yang muncul adalah hormon stres. Tubuh akan menjadi stres. Orang sakit, stres, itu proses penyembuhan melambat. Tapi ketika dibalurkan dalam keadaan nyaman, ada aromaterapi, ada sentuhan luas bidang yang banyak, itu hormon oksitosin yang muncul sama hormon kebahagiaan, hormon sehat yang muncul. Aromaterapi juga dapat. Ini area 2 area wajib. Area berikutnya yang mana? Kan kita ada 3 area ini. Area wajibnya 2, area 1, area tergantung penyakit. Area wajibnya itu telapak kaki sama tulang punggung. Seperti itu. Terus area yang lagi satu mana? Tergantung sakitnya. Tergantung sakitnya. Kalau dia nyeri lutut, lututnya dibalurkan. Ingat ya. Kalau dia nyeri dada, dadanya dibalurkan tambahannya. Kalau dia diabetes, contohnya, organ mana yang terkait dengan diabetes? Anda harus tahu organnya apa? Pankreas. Di area mana? Area perut. Berarti area perut bawah dibalurkan. Dibalurkan rutin. Supaya proses penyerapan itu lebih bagus di sini. Terus kalau dia sering pusing di mana? Di daerah kepala, berarti di mana pusingnya? Dibalurkan. Ini masing-masing tergantung sakitnya. Kalau ada benjolan di leher, berarti di leher benjolannya dibalurkan. Seperti ibu tadi, benjolannya itu di benjolan itu. Nah, bedanya apa dengan yang wajib? Kalau area wajib, itu dilakukan sehari 1-3 kali. Area wajib ini ya. Area wajib. Telapak kaki, tulang punggung. Anda bisa lakukan 1-3 kali. Kalau Anda lakukan 1 kali, pada saat kapan? Saya tanya, pada saat kapan? Pada saat mau tidur malam. Ini telapak kaki, tulang punggung ini wajib. Kalau Anda bisa hanya 1 kali. Kalau bisa 2 kali, pagi tambahannya. Kalau bisa 3 kali, tambahannya siang. Jadinya pagi, siang, sore. Pilih mana? 1 kali atau 3 kali tergantung. Tapi kalau Anda lagi sakit, benar-benar di rumah, 3 kali ambil. Jadinya pagi, siang, sore. Nah, sekarang untuk daerah yang sakit, contoh benjolan lah di leher. Contoh ini benjolan di leher. Dibalurkan bagaimana? Setiap 2 jam sekali dibalurkan. Sama seperti kemarin saya baru ketemu dengan ibu penjual martabak itu kan. Dia cerita, radang selaput otak ibu dibalurkan setiap berapa jam di kepalanya. Oh Pak, saya balurkan setiap 1 jam.
kurang lebih habis 3 botol rutin. Jadinya 1 jam balurin 5 menit, nanti 1 jam lagi balurin 2 menit, 3 menit rutin pokoknya. Nah, jadinya 3 area yang dibalurkan, telapak kaki, tulang punggung ini wajib apapun sakitnya. Dilakukan bagaimana? Malam, pagi, siang. Boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Terus di tempat yang sakit atau di daerah dekat organ, kalau jantung di dada, paru-paru berada, kalau lagi radang tenggorokan di tenggorokan, itu Anda bisa atur pilih sendiri itu. Jadinya balurkan, tapi balurkan. Anda bisa lakukan sendiri atau bantuan keluarga. Dilakukan setiap berapa jam? Saya tanya, Bapak Ibu silahkan komen. Setiap 2 jam sekali. Ingat ya, lakukan itu. Nah, berapa lama proses penyembuhan? Ditanya, berapa lama proses penyembuhan? Itu tergantung masing-masing. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 hari, pusingnya biasanya langsung bisa hilang. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Masing-masing berbeda. Thank you for watching.